Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Sulstianto dari kelompok 2, Prodi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika Selipi. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi Linux Mint dan akan memperkenalkan kelompok-kelompok nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Bang Lamsihar Pandapotan Pane, yang kedua ada saya sendiri Kuku Sulstianto, yang ketiga Sultan Hilmi Ibrahim Abdul Aziz, yang keempat ada Dominico, yang kelima ada David Wongso. Latar belakang. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang banyak diminati di berbagai kalangan pengguna sistem operasi. Linux Mint adalah sistem operasi komputer yang dirancang untuk bekerja pada banyak sistem modern, termasuk umumnya komputer 86 bit dan 64 bit. Linux Mint dapat disejajarkan dengan sistem operasi Microsoft Windows, Apple Mac OS, dan FreeBSD. Linux Mint adalah sebuah sistem operasi yang hebat baik untuk perorangan maupun perusahaan. Lefebvre. Linux Mint pertama kali dirilis pada tanggal 27 Agustus 2006 dengan nama ADA. Versi pertama Linux Mint ini masih menggunakan basis dari Ubuntu 6.06 dan antarmuka pengguna GNOME. Pada versi terbarunya, Linux Mint 20.3 guna, Linux Mint menawarkan antarmuka pengguna yang lebih modern dan ringan serta fitur-fitur baru seperti dukungan untuk aplikasi Flatpak dan dukungan untuk tampilan baru Bulma. Berikut adalah versi-versi Linux Mint. Linux Mint dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Namun sejak versi 17, Linux Mint hanya merilis versi terbaru 3 tahun sekali. Setiap rilis diberi nomor versi dan nama kode yang berupa nama-nama wanita berkan akhiran A. Yang versi 1 ada dari tanggal 27 bulan Agustus 2006 berakhir pada April 2008. Yang kedua, Elisa berawal dari 8 Juni 2008 berakhir pada April 2011. Yang ketiga Tara berawal dari 29 Juni 2018 sampai April 2023. Yang keempat Vanessa pada 31 Juli 2022 berakhir pada tahun 2027. Yang kelima pada tanggal 20 Desember 2022 seri kedua di versi 21.x ini berakhir tahun 2027 merupakan rilis dukungan jangka panjang atau LTS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Itu tujuannya yang pertama adalah sebuah sistem operasi desktop yang dapat digunakan pengguna rumahan dan atau perusahaan secara cuma-cuma dengan seefisien, semudah dan seelegan mungkin. Yang kedua, sistem operasi terbaik yang ada dengan membuatnya mudah bagi orang yang mampu menggunakan teknologi maju, bukan dengan bukan dengan menyederhanakannya dan dengan demikian mengurangi kemampuannya, bukan pula dengan meniru pendekatan yang diambil para pengembang lain. Yang ketiga, mudah digunakan setiap orang dengan fitur-fitur tingkat lanjutnya. Strukturnya, Linux Mint itu tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah kernel. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya hardware dan software. Kernel Linux Mint ini berbasis pada kernel Linux yang stabil dan teruji. Yang kedua adalah sistem libraries, kumpulan pusaka fungsi yang menyediakan fungsionalitas dasar bagi aplikasi. Sistem libraries dengan Linux Mint umum didasarkan pada pusaka GNU yang open source dan teruji. Yang ketiga, desktop environment. Antara muka pengguna grafis memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Linux Mint menawarkan beberapa pilihan resident environment seperti Mat, Cinnamon, dan itu. eh Strukturnya, kita punya komponen tambahan yaitu aplikasi. Berbagai macam aplikasi tersedia untuk Linux. Linux Mint termasuk aplikasi perkantoran, multimedia, pengembangan web, dan game. Paket manager.
Alat untuk menginstal, memperbarui, dan menghapus perangkat lunak Linux Mint menggunakan paket manajer seperti apt dan Synaptic. Yang ketiga, layanan sistem, layanan yang berjalan di latar belakang untuk menyediakan fungsionalitas sistem seperti server web, database, dan firewall. Aplikasi default Linux Mint. Kategori grafisnya ada dokumen review, merupakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membaca file dokumen, khususnya dengan format PDF. Ada GTTime, itu merupakan aplikasi yang berguna untuk mengatur dan melihat foto maupun gambar yang kita punya. GIMP Editor merupakan aplikasi yang disebut juga Photoshop pada OS Linux. Yang keempat, ada Library Office Draw, merupakan uh, untuk mengolah ataupun mengedit desain logo maupun flowchart, hampir sama dengan CorelDRAW di US Windows. Eh, dan yang kedua adalah kategori Office. Kita ada LibreOffice, terus ada LibreWriter, LibreOffice Impress, LibreOffice Draw, dan basis LibreOffice. Saya jelaskan LibreOffice Calc merupakan berfungsi untuk mengolah angka yang mirip seperti Microsoft Excel. Sedangkan kalau yang Winter itu mengolah kata seperti Microsoft Word. Kalau yang Impress itu untuk mengolah presentasi seperti MS Point. Yang ketiga yang Office Draw itu digunakan untuk merancang, mengedit, dan membuat diagram alit, logo, dan membuat vektor. Yang basis LibreOffice itu digunakan untuk membuat database. Kategori internet itu ada Firefox Web Browser, Desktop Sharing, XeChat IRC, Pidgin Internet, Messenger, Sun Java 6 WebStar, Transmisi, Thunderbird Mail. Firefox Browser merupakan aplikasi browser untuk menjelajahi dunia internet. Seperti yang kita tahu, kita pasti udah tahu dong tentang Firefox web browser karena kita udah pakai. Yang kedua, desktop sharing, sebuah aplikasi yang memungkinkan orang lain bisa melihat desktop Anda. Yang ketiga, ada Exarcet IRC, bisa digunakan untuk mengobrol dengan orang lain menggunakan internet relay chat. Yang keempat, kategori suara dan video, itu ada Brasero, Bansi, Genome MP Player, Volume Control, Sound Recorder, VLC Media Player. Uh, Brasero dipakai untuk membuat atau menyalin video atau CD. Ini mirip dengan Nero pada Windows. Sound Volume Controller sesuai namanya, aplikasi ini digunakan untuk mengatur volume perangkat. Sound Recorder dipakai untuk merekam apa yang Anda katakan. FLC Media Player untuk memutar baik audio maupun video. Keamanan sistem operasi Linux. Linux Mint dikenal sebagai salah satu sistem operasi yang lebih aman dibandingkan Windows dan Mac. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yang pertama firewall-nya. Linux Mint menggunakan UEFI Uncomplicated Firewall sebagai firewall defaultnya. UEFI ini adalah firewall yang mudah digunakan dan efektif untuk mengelola aturan keamanan jaringan. Dengan UEFI, pengguna dapat memblokir koneksi masuk dan keluar yang tidak diinginkan, serta mengatur aturan firewall khusus untuk aplikasi tertentu. Yang kedua, pembaruan keamanan. Linux Mint secara rutin merilis pembaruan keamanan untuk sistem operasinya. Pembaruan ini berisi patch untuk kerentanan yang diketahui dan membantu melindungi sistem dari malware dan serangan lainnya. Yang selanjutnya adalah ekskripsi disk. Linux Mint mendukung ekskripsi disk penuh menggunakan LUKS. LUKS adalah sistem ekskripsi yang memungkinkan pengguna mengekskripsi seluruh hard drive Anda, sehingga data pengguna aman bahkan jika laptop hilang atau dicuri. Yang terakhir, pengaturan privasi. Linux Mint menawarkan kontrol yang ketat atas data pribadi pengguna. Pengguna dapat mengontrol aplikasi mana yang dapat mengakses informasi pengguna dan bagaimana informasi itu digunakan. Pengguna juga dapat menonaktifkan fitur pelacakan
telemetri, dan melindungi privasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Linux Mint. Yang pertama adalah kelebihannya. Linux Mint adalah aplikasi sistem operasi yang mudah digunakan. Linux Mint dirancang dengan tampilan desktop yang menarik dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem operasi ini. Yang kedua, stabil dan aman. MinOS memiliki keamanan yang sangat baik dan stabil sehingga pengguna dapat mempercayakan sistem operasi ini dan menjaga data-data penting. Masih bicara dengan tingkat kestabilannya, stabil dan banyak pilihan aplikasi aman. Sistem operasi yang stabil membuat bebas dari crash dan error. Linux Mint memiliki banyak pilihan aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna, dari aplikasi Office hingga aplikasi media player, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, sistem operasi ini ringan. MinOS bisa digunakan pada perangkat lama dengan spesifikasi rendah. Yang terakhir, gratis dan open source. Linux Mint merupakan distro Linux yang dapat digunakan secara gratis atau tanpa berbayar. Lalu kita masuk di kekurangannya. Yang pertama adalah kurang terkenal. Meskipun Linux Mint menjadi salah satu OS populer, tetapi masih kalah populer dibandingkan dengan OS Windows dan Mac. Yang kedua, masalah driver. Pengguna MinOS mungkin mengalami kesulitan dalam mencari driver untuk beberapa perangkat hardware, terutama jika hardware tersebut baru diluncurkan ke pasaran. Yang ketiga, dukungan terhadap permainan game. Meskipun Linux Mint sudah mulai berkembang dalam mendukung permainan game, namun masih ada beberapa game yang tidak dapat dimainkan di OS ini karena belum mendukung Linux. Berkaitan dengan poin kedua dan ketiga, yang keempat, kurang minat kembangkan Linux. Para pengembang aplikasi sangat jarang sekali membuat program yang bisa berjalan pada OS Linux. Selanjutnya, kita akan masuk pada proses instalasi Linux Mint. Saya serahkan kepada Saudara Dominico. Ya, di sini saya Dominico akan menjelaskan tentang cara proses instalasi Linux Mint ya. Ini saya akan menjelaskan tentang cara menginstal Linux Mint ya. Di sini kita beri nama Linux Mint. Di sini nanti dia otomatis menjadi Linux kalau kita beri nama Linux di sini ya. Nah, ini foldernya. Nah, ini kita mengatur cache memorinya ini ya setengah dari memori kita. Umumnya sih dipakai di 4096 MB. Dan next, nah ini kita mengatur harddisk. Biasanya harddisk ini diaturnya setengah dari harddisk kita ya. Nah, jangan juga di bawah 10 GB, nanti itu bakal lemot sih si operasi Linux-nya. Di sini saya kasih 40 GB aja. Nah, di sini kita pastiin lagi udah benar semua. Jika sudah benar semua, lanjut kita cek terlebih dahulu lalu kita klik finish. Nah, ini tampilannya jika sudah setting ya. Lalu kita klik. Nah, ini sudah selesai ya. Setting storage. Nah, ini kita masukin yang sudah di-download distro Linux Mint-nya. Nah, kita cari dulu foldernya. Nah, ini Linux Mint Cinnamon. Kita pakai yang Cinnamon ya. 64 bit karena laptop saya 64 bit choice. Nah, ini udah masuk ya. Linux Mint udah ada. Kita klik OK. Tunggu sebentar lalu kita klik start. Nah, ini prosesnya memang agak lama teman-teman. Kalau kita baru install ya. Ini disilang-silang aja. Kita perbesar. Ini kita silang aja, ini nggak perlu ya. Karena emang itu cuma chat dari VirtualBox-nya aja. Memang sedikit lama teman-teman ini.
Ini tampilan sudah masuk ini ya, sistem Linux-nya cuma belum install nih si distro Linux Mint-nya. Di sini kita tunggu bootingannya dulu ya, biar sempurna dulu si sistem VirtualBox-nya. Nah, ini kita klik yang gambar PCB ya atau kaset nih yang saya Linux. Di sini saya sarankan si bahasanya itu Inggris saja teman-teman, walaupun ada bahasa Indonesia, karena ini dibuat oleh orang luar, jadi nanti permasalahan itu bakalan bahasa Inggris. Nah, ini kita continue aja, keyboard layoutnya Inggris juga, continue. Nah, ini multimedia coach, ini kita langsung continue aja, nggak usah dicentang ya. Nah, ini di sini kita dikasih dua pilihan. Ini menginstal Linux-nya, kita menghapus semua data yang ada di dalam sistem VirtualBox-nya. Ini jadi kita cuma beres aja sih, nggak ribet-ribet nentuin foldernya. Nah, kalau ini kita something else, ini kita milih sendiri foldernya. Jadi karena ini tutorial, ini saya something else saja. Kita create new entry, kita silang, kita new partition, jadi continue. Nah, ini ada apa, muncul free space ya. Untuk free space ini kita klik tambah. Nah, ini kita rubah jadi dari primary jadi logical. Nah, ini kita rubah jadi swipe area di size-nya. Dan ini di size-nya kita rubah juga ya. Jadi jadi 0. Setelah itu kita ya ini jadi 0 ya. Nah, kita rubah jadi 0. Enggak, bukan 0 teman-teman. 9192. Ini kita klik OK. Nanti ini akan muncul dev SDA1 swap dan free space 1 MB. Nah, ini kita klik yang free space-nya, ini tambah plus, ini kita ganti primary. Ini nggak usah juga dua, use S-nya juga nggak usah. Nah, ini kita ganti aja ke mount point-nya ke tanda slash ya. Kita oke. Nah, ini udah muncul nih. Ini, nah ini juga ada tanda centangnya di format ya. Kalau udah begini, dipasin lagi device bootloader installation-nya, lalu kita install now, continue aja, tinggal tunggu aja, dia akan masuk proses install. Nah, ini kita pilih area kita di Jakarta ya. Nah, ini nama nih, nama sini karena kita apa, saya kelompok 2, saya beri nama kedua ya. Kita beri nama kedua dan new komputer kita Kel2, kita username Kel2. Di sini choice passwordnya kita kasih aja angka 1 biar nggak lupa juga. Kita continue. Nah, di sini tinggal proses install aja sih. Di sini kita tinggal menunggu aja dia selesai proses install. Ini memang agak lama ya.
Setelah proses install selesai, nanti dia akan muncul instalasi komplit. Nah, di sini dikasih dua pilihan, continue testing atau restart now. Di sini karena kita cuma mau tes tes dulu ya, jadi kita pilih restart now dulu biar si program ini mulus ya, nggak ada kendala. Jadi kita restart now dulu karena nah ini kita tunggu aja, dia akan booting kembali ke sistem Linux-nya. Nah, di sini udah mulai ada ya nama nama tadi yang kita kasih kedua. Nah, ini password yang kita masukin satu, kita enter. Ini kita udah masuk ke sistem Linux ini ya. Ini kita ke home. Kita setting dulu ya. Cari pengaturan dulu. Ini kita klik display biar layarnya agak besar. Kita rubah ke 1440 kali 900. Ini kita apply aja. Ini kita save configuration, kita silang. Kita silang aja ya, yang rada lama ini. Karena mungkin sistem baru dia. Setelah kita silang juga udah ya, ini udah kita silang. Di sini udah ke stepnya. Nah, kita update manager ya, ini buat update yang ada di sistem Linux nya. Ini kita apply update aja. Passwordnya masih yang tadi ya, yang satu itu yang sudah kita setting. Ini dia akan mendownload semua updatean yang perlu diupdate di sistem Linux yang sudah kita install. Ini kita close saja karena ini tinggal install update aja sih, jadi karena terlalu lama mungkin saya skip aja itu. Nah, ini kita hilangkan aja centangnya biar kalau masuk nggak keluar-keluar lagi. Jadi demikian install Linux dari saya. Ya, dan di sini kita lanjut instalasi distro pada di Linux Mint ya. Di sini ada menu-menu. Nah, di sini ada sistem settingnya. Situ kita bisa lihat kayak ada apa aja yang di Linux Mint-nya. Di sini kita perlu download beberapa eh, software atau perangkat lunak yang mendukung menjalankan perintah-perintah di Linux Mint. Dan kalau di bagian download, di sini ada beberapa perangkat lunak yang udah bawaan dari Linux Mint-nya. Kalau kita download Weather kayak buat apa, lihat cuaca, dan ada so,
Pertama kita pasti perlu exam TV, exam TV, dan nah ini yang tadi kita download masuk ke sini. Ini ada aplikasi kalender. Ini coba kita ganti backgroundnya atau wallpaper di Linux Mint ya, tampilan wallpaper di Linux Mint ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa wallpaper bawaan dari si Linux Mint ya, sama seperti di Windows yang biasa kita pakai. Jadi lebih menarik. Jadi kita pause aja. Kita masuk ke terminal. Kalau di Windows sebagai CMD, command prompt. Ini kita klik CD, garis expand. Nah, kalau di Linux ini masuknya dengan sudo su itu super. Nah, passwordnya yang pernah kita buat di awal install Linux Mint-nya kelompok 2 itu 1 passwordnya. Nah, ini kita masuk ke perintah untuk update sebenarnya. Kalau di CMD itu kita kenal dengan root. Kalau di Linux tuh sudo sunya itu super. Masuk ke rootnya. Kita coba install beberapa yang perlu diinstal. Ini kita contoh apt apa dengan perintah apt get install Chromium.
Dan kalau jika setelah diinstal, nah dari terminal juga bisa diinstal aplikasinya. Nanti akan muncul di tampilan Linux-nya. Chromium itu kayak web browser ya di Linux. Kalau kita buka Google, dia juga bisa muncul juga, tapi jangan lupa terkoneksi jaringan juga. Kita contoh buka web browser BSI atau e-learning ya BSI, SiMyBase, saya aku buka. Ini kita eh, pakai perintah pt-get push Chromium ini untuk di uninstall. Kalau kita udah cari di sini nggak ada. Jadi perintah uninstall itu adalah push. Ini kita coba mengatur konfigurasi di VirtualBox-nya. Kalau pencet ya guys. Nah, baru ya klik ketik lagi aja. Nah, kalau dari config ini kita bisa lihat informasi tentang ya apa aja yang di Linux kita, lebih ke jaringannya. Untuk ngecek update apa aja yang udah terkoneksi, ini kita bisa ketik tadi install, itu muncul semua yang kira-kira ada problem atau enggak, kita bisa cek di install. Ini agak labil loh ini guys. Ntar ini gua cut sama bentar. Coba eh, download atau install VLC yang tadi sempat dijelaskan oleh David di terminal sendiri. Ya, tadi perintahnya sudo get apt VLC. Ini lagi proses installnya. Setelah
instalasi tergantung dengan kapasitas sama jaringan teman-teman semua. Jadi udah selesai, kalau kita search di home itu muncul. Dari di sini kita lihat udah bisa kebuka juga. Kemudian kita coba install aplikasi selanjutnya. Ini untuk uninstall juga bisa pakai perintah remove. Oh sorry, kalau di sudo tuh masuknya pakai perintah remove. Kalau yang tadi kan yang pakai get push itu bisa juga kalau dia masuk ke root remove. Kita bisa lihat tadi udah nggak ada aplikasi. Jadi kita coba buka si software manajernya. Masih loading. Jadi juga bisa dibuka kayak semacam kalau di Windows tuh Microsoft Edge-nya bisa install PLC dari sini ataupun dari terminal. Ini tampilan GUI-nya. Kita coba install PLC dari tampilan GUI-nya atau dari si software manager. Installing. Sudah terinstall ya guys. Kita bisa lihat sendiri. Kita coba contoh cari tim. Kita install lagi. Ini proses instalasi seperti saya sempat sampaikan itu tergantung jaringan untuk kecepatannya sama kapasitas yang tadi di awal diinstal. Nanti gua angkat lagi. Ya, udah selesai diinstal. Si menunggu ya guys. Ya, sudah.
terinstall, kita close si program juga, atau bisa langsung launch aja sebenarnya dari si Self-Care Manager. Sudah terbuka tampilan Gym di versi 2.10-nya. Atau di remove juga bisa, di uninstall dari versi GUI-nya. Kalau tadi kan kita juga uninstall sama uninstall tuh dari versi terminalnya. Nah, kita coba install dari versi GUI-nya kalau Software Manager ya. Untuk memastikan si program Linux-nya berjalan dengan lancar. Kalau semuanya tuh nggak ada masalah, mau uninstall dari terminal ataupun dari GUI-nya atau Software Manager. Hasil kita coba search di sini atau udah berhasil install. Kita syaratnya seperti itu. Oke, udah terinstall, nanti kita berarti udah berhasil. Cukup sekian penjelasan tentang install Linux dan install distro-nya. Saya serahkan ke Bang Tigo sebagai moderator. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 2 tentang Linux Mint dan cara menginstal dan cara menginstal Linux Mint dan menginstal program-program yang ada di Linux Mint. Cukup sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.